Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ke-6 atau pertemuan yang ke-7 ya. Kita membahas tentang salah satu dari modul utama yang ada di ERP, yaitu HRM, Human Resource Management ya. Yang sebelumnya kemarin sudah ada SCM sama CRM ya. Nanti ada lagi itu bagian sales and distribution. Terus yang satunya lagi itu bagian finance, keuangan ya. Oke, yang kita bahas hari ini tentang apa itu HRM, kemudian fungsionalitas di dalam HRM ini sangat kompleks ya. Nah, terutama kalau nanti dikaitkan dengan sistem ERP-nya seperti apa tuh kalau di dalam ERP. Terus ada yang disebut pengembangan baru ya di sistem HRM itu adalah self service. Nah, terus nanti pengguna HRM seperti apa? Siapa saja yang menggunakan software dari HRM gitu ya. Nah, seperti biasa kalau di awal itu selalu ya pengertiannya dulu supaya kita itu nggak keluar dari konteks yang dimaksud dari istilah itu ya. HRM atau Human Resource Management itu kalau dibahasakan ke bahasa kita sumber daya manusia, human, manusia ya. Nah, karena ini istilah ya HRM, Human Resource Management, ini sebuah pendekatan atau fungsi dalam sebuah organisasi yang berkaitan erat sekali dengan pengembangan sumber daya itu, pengembangan human-nya itu ya, kemudian mengelolanya. Bukan hanya mengembangkan tapi mengelola juga yang ada di dalam organisasi. Jadi konteksnya karena mata kuliahnya ERP, hubungannya adalah sama perusahaan, organisasi. Jadi bukan hanya mengembangkan, bukan hanya nambahin tenaga kerja atau karyawan aja, tapi juga mengelola. Seperti apa pengelolaannya? Ya di dalam nanti ada. Tujuan utamanya dari penggunaan atau pemanfaatan HRM itu memastikan agar organisasi atau perusahaan itu punya karyawan, punya tenaga kerja yang berkualitas, punya keterampilan, punya skill yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, dan punya motivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi itu tujuan bisa jadi ada dua. Pertama, tujuan organisasi, yang kedua adalah tujuan individu. Di mana-mana tuh seperti itu. Ya. Mau di kantor mana saja, di perusahaan apa saja, dalam organisasi apapun, itu tujuannya biasanya dua. Yang dilaksanakan tujuan organisasi, yang kedua tujuan pribadi. Itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Sama aja dengan orang-orang yang fotonya bertebaran di pinggir jalan sekarang ya. Kalau kita lihat tulisan-tulisannya, jargon yang dibuat dan sebagainya, itu ngarahnya kemana? Ke tujuan organisasi atau ke tujuan yang fokusnya kepada rakyat katanya. Nah, nggak tahu setelah duduk ya kan. Nah, ternyata ada saja yang tujuan pribadinya yang lebih utama ternyata pada saat dilaksanakan. Begitu juga di lembaga lain. Misalnya di perguruan tinggi ada dosen, ada karyawan, sama punya tujuan organisasi apa? Tujuannya apa? Kita punya standar-standar. Ini karena sekarang lagi nyusun apa namanya? Orang akreditasi itu ada standarnya, misalnya standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, itu ada semua standarnya. Dituliskan di situ cara mencapainya bagaimana dan seterusnya ada. Ya, itu dari sisi organisasi. Nah, dari sisi si dosennya, dari sisi karyawannya ya punya target sendiri-sendiri juga. Seperti dosen misalnya, itu harus mencapai jenjang fungsional akademiknya. Misalnya jabatannya harus bisa naik itu, jabatan fungsionalnya ya.
dari misalnya baru diangkat, itu belum punya jabatan fungsional. Harus mencapai ke jabatan fungsional dulu. Ya, jadi asisten ahli, kemudian naik lagi jadi lektor. Tahap 1, lektor tahap 2, baru lektor kepala dan seterusnya. Ya, sama di lain-lain itu ada pangkat. Misalnya kalau masuknya S1 di PNS, biasanya pangkat dan golongannya adalah 3A. Nanti kalau struktural biasa itu per 4 tahun bisa diurus naik ya ke 3B, 3C, 3D, naik 4A dan seterusnya. Paling tinggi eselon adalah 5E. 5E, 4E. Ya, 4E itu paling tinggi mentok sudah. Nah, seperti itu. Itu tetap harus dicapai juga. Kenapa? Kalau jadi karyawan misalnya seperti ini, karena fokusnya ke HRM itu ke tenaga kerja ya. Tenaga kerja ini bukan hanya karyawan level bawah, tapi top manajemen juga masuk dalam kategori di sini, gitu ya. Yang diatur nanti harus juga punya tujuan pribadi, ya. Tapi tidak boleh tujuan pribadi itu akhirnya mengalahkan tujuan organisasi. Harusnya untuk kemakmuran rakyat, jadi kemakmuran diri sendiri, keluarga, atau segelintir orang. Nah, saya nggak paham. Ya, ada pihak-pihak yang lebih tahu urusan seperti itu ya. Misalnya yang kasus di Seruyan, di mana itu, yang di apa pabrik kaca, katanya pabrik kaca, pulau apa yang dekat Batam itu, yang ramai kemarin itu, Rempang. Nah, aneh juga tuh. Ya, saya coba lihat petanya, Rempang itu di atas, bawahnya adalah Pulau Galang. Masyarakat kan oke aja, tapi Pulau Galang aja. Tapi tetap di Pulau Rempang. Kenapa? Karena kalau situ diambil, otomatis belakang ini nggak bisa punya akses apa-apa gitu. Jadi dapatnya 2 malahan. Nah, terus belum lagi analisis yang lain-lain yang mengatakan itu sebetulnya bukan pabrik kaca. Karena perusahaan itu ternyata ada ahli yang melakukan penelusuran, nggak masuk sama sekali. Yang katanya 2 besar terbesar di dunia itu ternyata tidak katanya gitu. Terus omsetnya dan asetnya juga setelah dicek ternyata tidak sesuai apa yang disampaikan oleh media. Ya, maka sampai orang tersebut mengatakan ada 2 kemungkinan, rakyat yang dibohongi atau pemerintah yang dibohongi. Ya. Ini susah ya, kalau sudah tujuan kenegaraan dicampur dengan tujuan untuk kelompoknya, untuk dirinya, susah. Akhirnya jadinya seperti sekarang. Nah, aspek penting di dalam HRM apa saja yang termasuk dalam lingkup yang dibahas dalam HRM. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Ya, ini pasti ya. Ada apa namanya? Sudah semua kayak ini? Ini ada yang belum? Oke. Kalau profesional ya harusnya melalui perekrutan yang benar. Kemudian diseleksi. Karena apa? Tujuannya untuk menyaring. Karena yang dicari ini yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Makanya perlu merekrut orang, kemudian diseleksi, bukan hanya direkrut aja. Jangan asal kayak gitu ya. Ada kasus di mana terjadi perekrutan itu tanpa seleksi, jadi tanpa memperhitungkan kemampuan. Jadi akhirnya tujuan organisasinya tidak tercapai, atau tercapai juga tapi lambat karena harus ngajari dulu dan seterusnya ya. Ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang skala dikelola oleh keluarga biasanya. Ya, oleh keluarga yang nggak punya kemampuan apa-apa ikut dimasukkan juga dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, itu bikin kacau itu. Ya. Kemudian di dalamnya ada pelatihan dan pengembangan terhadap skill dan kemampuan dari tenaga kerja atau karyawan ya. Kemudian manajemen kinerja, ini berkaitan dengan hasil, output, outcome dari apa yang dikerjakan oleh karyawan. Sekarang pemerintahan modelnya kinerja seperti ini, makanya disebut tunjangan kinerja. Jadi setiap selesai suatu kegiatan dia harus punya laporan, harus
menampilkan berapa persen ketercapaiannya. Nah, seperti itu sekarang ya. Kemudian ada kompensasi dan manfaat. Compensation and benefit ya. Ada kompensasi, misalnya kalau terjadi melebihi jam kerja, ya harus ada hitungannya gitu ya. Itu di aturan pemerintah itu kan ada. Kemudian harus bisa memberikan manfaat. Lembur tapi nggak ada manfaatnya, buat apa juga? Kan kayak gitu. Habisin duit aja. Lebih baik nggak usah lembur ya kan kayak gitu. Kemudian di HRM itu ada yang namanya manajemen konflik dan penyelesaian sengketa. Konflik itu tidak selalu ya, dalam organisasi itu tidak selalu semuanya diselesaikan. Ada yang dipelihara. Karena kalau tidak ada konflik itu, kadang-kadang organisasi itu sulit mencapai tujuan. Ya, bahkan kalau nonton drama Korea itu konflik dibuat. Dan itu memang real sebetulnya, kenyataannya itu. Ya, nanti dibuat berita negatif, terjadilah turun sahamnya misalnya dan seterusnya. Kemudian itu jadi pemicu supaya meningkatkan kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang konflik itu makanya namanya manajemen konflik. Penyelesaian sengketa itu yang sifatnya besar-besar yang akan merugikan aja. Ada konflik yang nanti justru menguntungkan. Itu kalau nggak tahu, ada dapat mata kuliah ini nggak? Perilaku organisasi. Oh belum, semester 5, biasanya semester 3-an itu. Itu dibahas manajemen konflik tuh di situ ada. Kalau dosen yang nyampaikan, gitu ya. Manajemen konflik, penyelesaian sengketa. Kemudian ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini berkaitan juga dengan cara berkomunikasi di sebuah organisasi. Cara menyampaikan pendapat, kemudian cara memanage oleh manajemen itu seperti apa tuh di situ. Kemudian yang dibahas juga tentang kepastian dan kepatuhan terhadap hukum. Ini berkaitan dengan aturan-aturan secara internal dan juga eksternal. Kalau eksternal ya undang-undang dan sebagainya, kalau internal ya aturan yang berlaku di situ. Ya, contoh di kampus kita itu punya aturan tersendiri di dalam, gitu ya. Nah, ini harus bisa dijamin memastikan kepatuhan terhadap hukumnya. Yang dari luar apa? Banyak undang-undang, peraturan menteri dan sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, seperti itu. Aspek-aspek yang dibahas di dalam HRM. Macam-macam sekali fitur yang ada di dalam HRM ya. Ada yang berkaitan dengan tujuan strategi, ya, kemudian ada yang dibahas di situ tentang karyawannya atau tenaga kerja, kemudian pelatihan, ada rekrutmen, ada rewarding, pemberian, kalau bahasa kita tuh penghargaan, ya. Kalau ini merek, ini nama websitenya ya. Nah, kemudian business value di situ karena apa? Kok bisa business value itu masuk di HRM? Ya. Nilai dari sebuah bisnis kok bisa masuk dalam HRM? Kenapa? Karena sebenarnya ya ini yang menggerakkan. Kalau tidak bekerja, dapat dari mana nilai dari bisnis itu? Gitu ya. Yang jual nggak ada, yang nyetok barangnya nggak ada, mau ngapain? Kan begitu ya. Kemudian ini suksesnya, ini fitur yang ada di dalam gitu ya. Kemudian ada lagi model, sebenarnya banyak ya. Saya masukkan hanya 2 aja, nanti silahkan dicari sendiri. Ada berorientasi kepada orangnya, kepada tenaga kerjanya, kemudian ada yang kepada individu, ini kepada orang banyak, ini individu, kemudian ini kepada orientasi kepada masa depan, nanti yang mau dicapai apa dan sebagainya, melalui SDM. SDM kita punya begini, ya, kita nanti mau apa nih, depan, selanjutnya, ya. Kalau di kampus kita susah, akreditasi mau dapat A tuh nggak, susah. Kenapa? SDM tidak mendukung. Karena minimal, kalau nggak salah itu di aturannya itu, doktor itu kalau nggak 5%, 10% dari jumlah dosen yang ada. Sekarang baru ada 1 dosen tetap di SI, Ibu Juliarti. Itu baru selesai, S3. Baru 1. Oke lah, sudah bisa kita klaim, cuma masih belum bisa juga.
Nah, kemudian berorientasi pada keputusan, lalu pengembangan tenaga kerjanya, sama actionnya seperti apa. Itu gambaran secara umum ya. Kita nggak bahas yang itu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut. Ya kan? Enak ya? Nah, fungsi dari HRM. Ini setidaknya ada dua. Ya. Ada fungsi manajerial, ada fungsi operasional. Ya. Fungsi manajerial sama fungsi operasional. Ya. Ya, kita bahas satu-satu ya. Ini ditampilkan sini hanya 4, di sini realnya 4 ya. Sebenarnya ini pernah saya sampaikan, ada 10 totalnya. Masih ingat dari mulai forecasting, kemudian ada planning, budgeting, ada motivating, terus yang terakhirnya adalah reporting, pelaporan. Ada 10 itu. Nah, ini dari sumber yang saya pakai sebagai referensi, ini menampilkan hanya 4. Kemudian ini juga sama, ini lebih ya. Jadi ini hanya gambaran awalnya. Nah, yang lebih detailnya baru kita lihat sekarang. Nah, dari fungsi manajerial ada 4 setidaknya. Ada planning, perencanaan. Ya, ini menentukan di masa depan nih mau mencapai tujuan apa. Jadi sudah membayangkan nanti ke depan, misalnya 1 tahun atau 2 tahun kita perlu nambah orang lagi misalnya. Terus kita perlu misalnya mengadakan pelatihan untuk menghadapi apa? Menghadapi isu-isu bisnis baru misalnya, dan seterusnya ya. Itu planning. Kemudian organizing. Organizing ini mengelompokkan, menugaskan orang secara berkelompok ya. Kemudian menempatkan orang, itu termasuk organizing. Apa istilahnya? The right man on the right place, katanya. Orang yang tepat pada posisi yang tepat juga, maka itu bisa jalan tuh. Ya, logikanya ya kan. Kadang-kadang tergantung itu. Orangnya sudah benar nih, punya kemampuan, pas sesuai dengan bidang yang ditunjuk, tapi males orangnya, ya nggak bisa juga. Nah, di situ nanti fungsi dari HRM, ada yang namanya reward and punishment itu. Ya, jadi kalau dia memang nggak mau, ya apa boleh buat. Kita perlu seleksi orang baru gitu. Yang ini akhir aja sudah bahasanya gitu ya. Atau dipindahkan tempatnya sekalian. Ya. Itu organizing ya, supaya bisa maksimal untuk mencapai tujuan dari organisasi atau enterprise. Kemudian directing, ini mengarahkan, memberikan perintah, memberikan kebijaksanaan termasuk di dalamnya itu, directing ya. Kalau kebijaksanaan itu kadang-kadang dia tidak sesuai dengan aturan, tapi tidak secara fatal melanggar aturan gitu ya. Jadi ada yang disimpangkan sedikit tapi tidak terlalu mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan, itu bisa. Kalau di mahasiswa banyak sekali pembayaran, itu penyimpangannya tuh. Tapi masih positif itu. Kenapa? Yang penting mahasiswa bisa kuliah dulu. Bayarnya nantilah, walaupun sudah lewat, ya oke nanti bisa masih. Ya. Kalau di perusahaan, mungkin pelanggaran sedikit yang sifatnya tidak fatal masih bisa ditoleransi. Tapi tetap harus diberikan teguran, diberikan arahan, dikasih perintah, dikasih motivasi, dan seterusnya. Lalu ada controlling. Ya, controlling ini mengendalikan. Harus memantau. Kalau terjadi penyimpangan negatif ya, kalau penyimpangannya positif biarin aja. Itu yang diinginkan oleh perusahaan justru. Ya. Tapi kalau dia negatif, nah itu yang membahayakan. Harus bisa dilihat itu ketercapaiannya itu berapa persen dari target yang diinginkan, itu di controlling tuh posisinya ya. Dan ini dilakukan oleh level manajemen. Dari planning, organizing, yaitu orang-orang yang memang punya kapasitas untuk itu ya, yang berada di atas biasanya, yang memimpin. Minimal itu manajer, kalau enggak sekalian ke atasnya, topnya segala macam. Nah, fungsi operasional ini banyak sekali.
Yang pertama ada procurement, ya ini pengadaan. Maksudnya apa? Dari sisi perekrutan dan sebagainya, ya sini. Ya. Analisis pekerjaan, kemudian merencanakan SDM yang diperlukan, lalu rekrutmen, seleksi, penempatan, ya. Kemudian induksi dan orientasi. Induksi itu maksudnya apa ya? Bisa dipengaruhi, bisa diarahkan dan sebagainya. Lalu ada mobilitas internal, misalnya apa? Pindah unit, pindah departemen. Kalau di kita istilahnya rolling gitu ya, diputar, nanti ke bagian sana, nih ke bagian sana. Terutama di dalamnya kalau terjadi pelanggaran, biasanya mutasi itu. Nah, pindah nih sekalian aja ke ujung sana, gitu ya. Nggak bisa diharap juga misalnya ya. Terus ada pengembangan, ini berupa apa? Orangnya sudah ada, dilatih. Pengembangan eksekutif ini berkaitan dengan cara manajemen, ya. Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu harus ada, apapun bentuknya ya, harus ada yang namanya kaderisasi. Harus ada orang yang dipersiapkan, nanti dia yang akan jadi ini, nanti yang akan jadi ini dan seterusnya. Kalau tidak, ya gimana? Nggak ada yang siap nanti. Yang paling penting itu bukan hanya orang yang bisa bekerja, tetapi juga punya kemampuan manajerial. Ada orang yang bekerjanya luar biasa bisa, ya. Tapi ketika diberikan kepercayaan untuk memimpin, ya nggak bisa. Itu banyak yang seperti itu, ya. Ada juga orang yang punya kecerdasan luar biasa, tapi mengungkapkannya, menyampaikannya kembali nggak bisa. Ada, ya mahasiswa banyak sekali kayak gitu. Cerdas mahasiswa itu, suruh ngomong nggak bisa. Suruh nuliskan, nggak bisa. Ya, karena seaslinya, sejatinya itu yang lebih cerdas itu mahasiswa daripada dosennya. Ya, sudah sering saya sampaikan kalau di kelas-kelas itu, mahasiswa itu dalam satu semester belajarnya luar biasa banyaknya. Ya kan? Berarti ilmunya jauh lebih banyak tuh. Sedangkan dosennya taunya cuma itu aja. Kayak saya nih ngajar ERP, yang saya tahu ini aja. Ya, tapi mahasiswa dapat lagi dari mata kuliah yang lain, dapat dan seterusnya, sehingga bisa mempertemukan semua itu, akhirnya muncul pengetahuan baru. Nah, seperti itu. Nah, salah satu contoh kalau di kelas untuk pembelajaran terkait dengan pengembangan eksekutif itu adalah apa? Biasanya dikasih tugas kelompok. Jadi terbentuklah sebuah organisasi kecil. Nah, disitulah cara mengelola. Nanti ada konflik tuh. Rame nih, PKL kemarin aja, bimbingan saya tuh ada konflik. Nah, rame. Kalau bertamparan enggak ya, ini. Nah, cuman ya kalau menurut saya, yang jadi pokok permasalahan itu tidak cocok jadi masalah gitu loh. Carilah masalah itu yang lebih bagus gitu loh. Ini masalahnya nggak cocok. Ya, masalahnya hanya ada dua orang, yang satu muji kawannya, satu muji kawannya, jadi berantem kan aneh. Saya bilang nggak cocok nih jadi masalah. Kalau misalnya rebutan cowok misalnya, nah oke lah, gitu ya. Ini masalahnya ya mending juga kalau misalnya yang ini memuji kawan, yang satu nggak terima, dia juga muji kawannya, akhirnya berantem kan aneh. Kenapa nggak memuji diri sendiri aja? Aku lebih baik daripada kamu misalnya. Ya kayak setan gitu kan. Setan bilang kan aku lebih baik daripada dia kan gitu. Ya. Ini orang lain. Sama-sama membela orang lain jadinya clash. Sampai-sampai mau memisahkan diri. Jadi satu kelompok ada beberapa orang yang pengen kami bikin laporan sendiri. Aneh ya. Sampai saya konsultasikan ke bagian P3M. Gimana ini? Yang satu ngotot, yang satunya ya begitulah. Tapi akhirnya ya tetap selesainya nggak selesai, baratnya. Selesainya nggak selesai. Selesainya itu berelaan aja. Oh ya sudahlah kayak gitu aja. Ya. Biasanya disuruh kasih tugas kelompok, terus dipresentasikan. Presentasi itu salah satu bentuk pengembangan eksekutif.
Kenapa? Belajar bicara di depan, belajar menyampaikan pendapat, termasuk ketika ada pertanyaan, ya sebenarnya belajar ngomong itu. Ya, belajar bicara di depan. Kenapa? Karena nanti akan dilaksanakan itu. PKL itu nanti ada produk tertentu, hasilnya itu ada kantor yang minta dipresentasikan. Nah, yang kedua, nanti pasti akan berhadapan dengan yang namanya seminar, proposal, menghadapi orang banyak. Ya, ini proposal itu hati-hati tuh. Kalau punya kelas sama kawan, hati-hati itu. Ya. Kalau sidang masih mending tertutup. Saya ngusulkan terbuka. Terbuka pasif tapi ya, dilihat oleh kawan-kawan yang lain tapi diam aja, ngelihat aja. Yang nguji, yang bicara. Supaya apa? Supaya tahu gimana orang sidang. Foto-fotonya aja, foto-foto sudah selesai, sudah berfoto berjamaah ya kan. Nggak tahu kalau di situ ada mahasiswa nangis, nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dibuat. Ya, itu penting ya untuk belajar bicara. Kenapa? Karena kalau nggak pernah itu bahaya. Kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketika di hadapan kita itu ada 5 orang aja, gayanya itu macam-macam, songongnya juga macam-macam dosen-dosennya. Dan memang harus bersikap seperti itu. Ya, nguji apa? Yang diuji itu bukan hanya materinya, tapi mentalnya juga diuji. Sudah hafal kita itu apa yang mau diomongkan, bentak sedikit aja, yang benar kamu ini, blank langsung hilang. Gimana? Padahal ada aja tuh di dalam tulisannya. Ya, di mana kamu tulis itu hasilnya yang kamu, hasil penelitianmu itu ada di mana? Ada aja di dalam situ padahal. Ya, cuman gara-gara nggak biasa. Ya, harusnya ketika terjadi misalnya diminta presentasi, aku aja yang presentasi, segitu. Harusnya ya. Karena apa? Karena kalau kita memikirkan ke masa depan, ARM ini kan kaitannya dengan masa depan organisasi. Ya, harusnya saya nih bisa yang tampil. Kenapa? Tujuannya 2 tadi. Untuk tujuan organisasi dan untuk tujuan pribadi. Kalau bahasa kasar kita itu branding. Kalau mau membranding gimana caranya? Ya harus tampil, maju. Tidak bisa tidak. Diam aja di belakang, behind the scene misalnya, yes. Kapan orang kenalnya? Nah, tiba-tiba punya pemikiran bagus tapi nggak bicara, akhirnya apa? Yang milih siapa? Kan gitu. Justru hilang kesempatan kita misalnya untuk memperbaiki keadaan. Perencanaan dan pengembangan karir ini juga sama. Harus ada promosi dan sebagainya. Karena kalau nggak akan lari. Ya, pengembangan karir itu harus bisa setiap karyawan, setiap tenaga kerja itu punya kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tertentu itu. Ya, caranya gimana? Ya ada aturan yang harus diikuti. Kalau pengen jadi ketua STIMIK Palangkaraya, ya harus ada aturannya sesuai dengan statuta itu ada. Melalui tahap apa? Melalui tahap pendaftaran. Tapi sebelum itu ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu apa? Yang saya nggak tahu yang baru ya. Yang dulu syaratnya minimal pernah duduk di posisi eselon 3. Eselon 3 itu kalau di sini tuh kabak, kepala unit seperti perpustakaan, jadi kepala lab, kepala P3M, kepala PMI, apalagi ya, kaprodi. Nah, itu kalau masih sekretaris itu belum bisa syaratnya. Ya. Terus bisa nggak langsung mendaftar? Dosen aja biasa daftar langsung misalnya, bisa nggak? Bisa daftarnya doang, tapi habis itu jatuh karena kan nggak memenuhi syarat di statutanya seperti itu. Kayak saya, bisa nggak daftar? Kenapa? Ya dosen, daftar bisa. Kira-kira lolos ke tahap selanjutnya nggak? Kenapa? Eselon 3 tadi syaratnya. Nah, lolos nggak saya? Lolos. Karena saya pernah kabak Akma, pernah jadi kepala lab, tapi jatuh 1, jabatan fungsionalnya belum. Gitu ya.
baru diajukan, ini sedang diproses ya, minimal asisten ahli. Kalau di pemerintahan, di PTN itu ada syarat lagi yang lain ya, jadi bukan hanya asal maju aja gitu ya. Kemudian ada motivasi dan kompensasi. Ini ada rancangan pekerjaan, ada job design, ini nanti bekerjanya seperti apa kayak gitu ya. Nah, itu ada semua tuh di HRM ya. Ya. Kemudian jadwal kerja, jam kerja itu ada aturannya ya. Memotivasi, memberikan semangat, kemudian mengevaluasi pekerjaan. Ini berkaitan dengan yang di bawahnya, penilaian kinerja ya. Ini ke sini larinya. Tercapai apa enggak? Ya, terus administrasi kompensasi. Kalau dalam sistem itu diadministrasikan. Dia ini ditambahin berapa dan sebagainya gitu ya. Ada insentif dan manfaat. Ini berkaitan dengan sistem reward and punishment ya. Jadi kalau dia misalnya nih tracknya bagus ketika bekerja, hasilnya memuaskan, dia ditambahin ya, kasih bonus. Kalau yang enggak biasanya ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada pemeliharaan. Ini bukan berarti tenaga kerja itu peliharaan ya, tapi nyatanya ya memang peliharaan kan. Karena apa? Karena kan diurusin ya kan, dikasih gaji, terus sama kayak kasih tunjangan dan seterusnya ya. Nah, berkaitan dengan apa? Kesehatannya harus terjaga, terpelihara, dan keselamatannya. Kemudian kesejahteraannya juga, jangan hanya dirinya saja, keluarganya juga. Biasanya ada tunjangan anak, tunjangan istri, di pemerintahan juga ada. Ya, tunjangan anak istri itu ada. Terus jaminan sosial. Nah, jaminan sosial kalau sekarang di aturan undang-undang wajib tiap orang. Wajib. Ya. Nah, kemudian integrasi. Ya, integrasi ini artinya berkaitan dengan bagian yang lain. Ada keluhan, ganti rugi. Ini kalau misalnya terjadi ya, misalnya kekurangan gaji, kelebihan gaji, yang minta ganti rugi siapa? Kalau kelebihan gaji, karyawannya diem aja biasanya. Biasanya perusahaannya, wah, ini kelebihan bayar gitu. Bisa diminta dikembalikan, atau kalau enggak bulan depan dikurangi sesuai dengan kelebihan itu tadi. Nah, seperti itu. Ya, tapi ada juga yang berelaan aja. Ada juga. Berelaan kurang, selama berbulan-bulan kurang, udah berelaan aja, nggak ditambahin. Ada yang kelebihan, dibiarin aja juga. Saya 2 kali di jabatan Eselon 3 itu mengundurkan diri. Kabak Akma 2013, 2015 saya mundur. 2015 saya mundur, bulan depannya tunjangan saya masih dibayar. Saya paham maksudnya. Ya, pertama buat ngetes saya, yang kedua maksudnya ya kamu jangan mundur lah, gitu ya kan. Ya, ternyata bulan itu masuk lagi. Jadi 1 bulan itu ada masuk lagi tunjangan jabatan, padahal saya sudah mundur. Saya kembalikan, saya transfer ke rekening yayasan. Buktinya saya kasih ke bendahara. Kemudian kepala lab saya mundur, kalau itu nggak ada kelebihan. Tapi saya jadi staf teknis, saya mundur 10 hari yang pertama. Setelah 10 hari yang pertama, jadi ada sekitar 1 tahun kayaknya itu. 1 tahun sudah, itu ada tunjangannya. Kemudian di bulan yang terakhir itu saya mundur di tanggal 10. Tanggal 10. Tanggal 10 September tahun kemarin kayaknya. Akhir bulan tetap dikasih full tunjangannya. Ya saya bagi 3, karena 10 kan, 10 saya bagi. 2/3-nya saya transfer kembali, karena kalau saya serahkan uangnya pasti nggak terima. Jadi saya paksa, saya transfer uangnya ke rekening yayasan, kemudian buktinya saya kasih. Karena menurut saya itu bukan hak saya, karena saya hanya sampai tanggal 10 aja. Tanggal 11 sampai tanggal 30-nya saya sudah nggak megang itu lagi. Ya. Apalagi yang sebelumnya, yang Kabak Akma itu, memang sebulan nggak ada kerja apa-apa. Nah, tunjangannya masih dikasih. Ya saya nggak tahu kalau kalian, mungkin diam aja. Ya. Karena ini berkaitan dengan konsep agama, ya,
ada yang disebut dengan halal haram, yaitu ya kita tidak berhak. Ya, kalau diam aja padahal tahu aja, ya, itu sudah kategorinya pencurian kalau saya katakan seperti itu ya. Kemudian disiplin, itu juga nanti terintegrasi dengan apa? Dengan yang lain-lain ini ada integrasinya. Dengan jadwal kerja itu ada integrasinya, dengan kompensasi ada integrasinya ke situ ya. Kemudian berkait dengan tim dan tim kerja. Ya, lalu ada perundingan bersama-sama. Ada apa ya? Paling gampang kita tuh rapat membahas apa kayak gitu. Nah, itu maksudnya kita bersama-sama membahas gitu ya. Ada partisipasi dan pemberdayaan karyawan, ini diikut sertakan, dimintakan pendapat dan sebagainya gitu ya. Ada serikat pekerja dan asosiasi pekerja, biasanya dalam sebuah organisasi itu ada. Ya. Kemudian ada hubungan industri antara perusahaan dengan pekerjanya. Ya, pekerjanya itu termasuk pimpinannya kan pekerja juga. Ya, cuman kerjanya sedikit ya kan. Sedikit kelihatan secara fisik, tapi biasanya mikirnya itu. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan isu-isu penting di dalam HRM ya, ada catatan secara personal. Ini kalau ada baik yang positif maupun yang negatif, ada catatannya. Di pimpinan itu mesti ada, oh ini rajin, ini enggak, ini rajin biarin aja misalnya gitu. Oh ini malas, biarin juga. Itu enggak benar ya. Kampus ini ada yang kayak gitu. Kemudian audit SDM. Audit ini berkaitan dengan pemeriksaan apakah misalnya ya, apakah tepat sudah orang ini di sini sesuai dengan kualifikasinya atau tidak dan seterusnya. Panjang nih bahasannya nih. Kalau aslinya gambarnya ini ada sendiri-sendiri, cuman kebanyakan ya. Jadi saya masukin jadi satu aja. Ya. Kemudian penelitian yang berkaitan dengan SDM ya. Akuntansi SDM. Akuntansi itu apa ya kalau bahasanya? Kalau istilah ekonomi itu catatan. Kalau di kita itu lebih kepada terbuka. Ya. Kemudian ada sistem informasi SDM. Itu kaitannya ya. Lalu ada masalahnya itu adalah stres dan konseling. Dalam bekerja pasti ada stres. Ini dibahasnya di perilaku organisasi. Ya. Pasti ada stres. Stresnya ini macam-macam. Stres karena sebab eksternal, karena sebab internal, atau gabungan keduanya. Bisa. Kalau yang eksternal apa? Dari luar dibawa ke dalam. Yang internal ya urusan pekerjaannya. Gabungan keduanya biasanya itu ngamuk-ngamuk aja kerjaannya. Ya. Kemudian manajemen SDM internasional ini kalau melibatkan tenaga kerja asing. Ya, di negara kita ya miris. 10 juta lapangan pekerjaan. Ternyata banyak PHK di kita, tapi tenaga kerja asingnya yang diperbanyak. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, walaupun nggak sampai Bandung, sampai apa katanya? Pada larang ya. Habis itu tetap harus pakai transportasi lain juga untuk sampai ke Bandungnya. Itu pekerjanya didatangkan berapa orang? 800 orang. Dari luar. Dibandingkan dengan pembuatan, ini real ya. Ini nggak ada urusan politik. Kita tuh real aja ngelihatnya. Dibandingkan dengan pembangunan Jakarta International Stadium. 1000 orang tenaga lokal semuanya. Jadi seperti itu. Ada yang bilang tuh sering ada di mana? Di Instagram ada, tuh di X ada. Ketika ditanya, seseorang ditanya, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan tenaga kerja asing? Jawabannya apa? Oke, kita stop semuanya. Kamu bisa nggak? Nah, itu bukan jawaban. Paham ya? Sudah nonton kan? Payah kalau nggak nonton.
Sebut sajalah kumbang, nah gitu aja lah. Gitu ya. Nggak ada solusi sama sekali kalau seperti itu. Ya, kalau pertanyaannya itu kan sama dengan merendahkan warga negara kita sendiri. Ya, buktinya banyak yang bisa. B.J. Habibie itu berapa puluh paten yang digunakan dalam teknologi pesawat. Yang paling banyak digunakan itu adalah teknologi temuan beliau itu terkait dengan keretakan sayap itu. Terus yang kedua yang digunakan sampai sekarang adalah fly by wire itu. Saya nggak tahu kasusnya pesawat R80 tuh jadi apa enggak. Padahal itu jadi kebanggaan juga. Bayang itu sampai minta sumbangan dari masyarakat kan kemarin. Demi itu masyarakat yang setuju, tiba-tiba proyek yang di-stop pemerintah. Gimana? Pengen saya aja yang jadi presidennya. Cuman nggak layak ya. Kira-kira ke depan nanti jadi apa kita? Ada saya lihat satu buah video itu yang dari lupa ya, itu dari kepolisian apa dari TNI itu lupa. Yang mengatakan ya kita nggak tahu nanti 2030 Indonesia itu masih ada apa enggak. Karena saya dulu pernah dengar ceramah ini. Itu seorang ustadz itu mengatakan ada temuan ya, hasil analisis orang itu dokumen Amerika terbongkar bahwa Indonesia itu tahun 2030 nanti akan dibagi setidaknya menjadi 8 negara. 2030. Dokumen intelijen Amerika itu terbongkar, dapat di sana ada proyeknya akan membagi. Tapi itu Amerika ya. Sekarang ada dominasinya kan beda. Dominasinya dominasi Wong Pei-hung. Sekarang. Dan sekarang hati-hati aja udah mulai bergeser. Ya. Laut Cina Selatan aja sudah mulai diklaim terus. Semakin mendekat. Yang kita khawatir itu konflik peperangannya dibawa ke arah kita. Sebenarnya mereka yang perang, tapi perangnya itu di kita gitu loh. Ya kalau kapal induk dari US datang ke tempat kita juga, ya perangnya di kita, yang kasihan itu kita. Kita nggak punya apa-apa, mau nangkis yang mana, nangkis yang sana apa yang sini. Tangkis dua-duanya, habis. Nah, perlu dipikir tuh. Nah, ya kan? Jangan hanya main game aja. Main game menang, iya. Buktikan secara nyata, nggak bisa. Ya, saya aja nih kasih senjata, nggak bisa saya pakai. Gimana? Ya, udah kasih AK-47, dikasih yang lain-lain, mana bisa megangnya aja berat begitu. Saya belum pernah pegang itu. Kalau yang mainan pernah. Saya bisa putar-putar kayak gitu ya bisa. Gitu ya. Tapi kita putar-putar sudah kena tembak orang ya kan? Kayak gimana? Ya, yang bikin masalah itu adalah kalau istilah zaman dulu apa namanya? Londo ireng. Orang pribumi tapi pro-nya kepada orang asing. Gak ada pertanyaan kan? Sudah jam 8 aja, padahal masih banyak ini. Ya, HRM di dalam ERP apa saja yang dikelola di situ ya? Pertama, manajemen data karyawan pastilah ya. Rekrutmen dan seleksinya itu akan masuk di situ ya. Terus manajemen kinerja, manajemen absensi dan waktu. Nah, sekarang di ERP itu sudah disediakan semuanya. Bahkan boleh jadi nanti dijadikan judul ya. Ini absensi di situ. Itu sidik jari dari tahun 2003 yang di situ. Iya, yang di dekat kantor itu. Nah, dulu saya bikinkan aplikasinya buat nembak ke situ, dapat berbasis web saya bikinkan. Jadi saya bisa ngitung durasi, sampai ke durasinya bisa dihitung. Tapi karena sudah beda jaringan, karena saya pakai jaringan dari yayasan, yang sana nggak bisa lagi saya akses. Terus kayaknya nggak dipakai lagi tuh, padahal punya saya dipakai dulu. Jadi bisa menghitung durasi. Cara ngitung durasinya gimana? Kalau dia ada absen masuk sama absen pulang,
maka bisa dihitung. Tapi kalau nggak ada salah satunya atau keduanya nggak bisa dihitung, dianggap nggak masuk, gitu ya. Tapi tetap disebutkan di situ ada masuknya saja atau pulangnya saja, itu ada, bisa. Ya, sebetulnya bisa. Saya pengen sekali itu membuat nggak perlu absen secara khusus. Maksudnya apa? Tidak perlu setor jari, tidak perlu setor wajah, misalnya kalau absensi wajah nggak perlu. Cukup lewat HP-nya aja. Masuk ke area yang kita tentukan, otomatis masuk. Tapi ada jam kerja, ya. Misalnya dari jam 7 sampai jam 5 lah, itu ranknya gitu ya. Untuk karyawan biasa dan dosen, karena malam nggak ada mata kuliah, ya. Jadi ketika dia bawa HP-nya pakai aplikasi, masuk ke wilayahnya STIMIK Palangkaraya, langsung tercatat dia masuk. Nanti dia keluar dari area, tercatat dia keluar. Berapa kali dalam sehari, ya hitung terus, masuk keluarnya. Nanti dihitung durasinya pada tanggal tersebut. Nanti kan ngakal itu, HP-nya ditinggal. Nah, kan gitu ya. Pastilah, sistem itu mesti ada celahnya, ya kan? Tapi masih bisa kita siasati lagi. Nah, misalnya apa? Ini gambaran saya kasih, mudah-mudahan ada yang tertarik. Masuk ke ERP bisa itu, ke bagiannya ranahnya enterprise, kayak gitu ya, bisa. Nah, bagaimana caranya mengatasi hal tadi? Yang HP-nya ditinggal. Akhirnya nggak pulang-pulang, ya kan? Ada terus. Dari hari ini sampai lewat harinya ada terus, hadir terus, ya kan? Ini kan luar biasa. Nah, luar biasa rajin, ya kan? HP-nya. Kalau orangnya kan hilang, nggak mungkin. Nah, caranya gimana mengatasi itu kira-kira? Supaya, oke, dia ditinggalkan HP-nya, tapi kita tahu bahwa dia itu tidak ada. Caranya gimana? Jadi nggak usah lagi pakai scan QR code, misalnya nggak usah. Udah otomatis saja masuk. Begitu pulang, dia dianggap keluar. Pulang. Caranya gimana? Pikir aja ya. Kemudian analisis SDM itu ada dalam ERP ya, dalam sistem ya. Kompensasi dan manfaat tadi, compensation sama benefit gitu ya. Lalu ada pelatihan dan pengembangan, dalam ERP ada. Kepatuhan dan kepastian hukum juga ada. Nah, yang terakhir nih, yang sangat penting dan ini dipakai di mana-mana sekarang, yaitu adalah self service. Self itu diri sendiri, service itu layanan. Jadi melayani diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya kita nggak usah jauh-jauh ya, pakai Google, Gmail. Kita bisa mengubah preferensi diri kita sendiri. Nah, itu intinya. Mau ganti password, nggak perlu ngubungin mereka, tolong dong gantiin password saya, nggak perlu. Kita bisa ganti sendiri. Nah, itu maksudnya self-service. Kayak kalian, self-service-nya gimana? Mengupdate biodata di Smart. Kemudian apalagi mengisi KRS sendiri, nggak perlu diisiin kan, nggak perlu lapor ke Prodi. Ya, ini saya ngambil mata kuliah ini, nggak perlu. Apa yang diperlukan? Seperti orang makan prasmanan, ambil ini, ambil sana, sudah. Artinya apa? Ke kasir, kasirnya siapa? Dosen pembimbing. Nah, CC atau enggak gitu kan? Ya. Jadi ada self service namanya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas atau blast sama aja. Ya, self service dalam sistem HRM. Ya, dalam konteks HRM dia mengacu pada pendekatan di mana karyawan itu memiliki akses langsung dan mandiri ya ke berbagai layanan dan informasi SDM tanpa harus melibatkan departemen SDM atau personel administrasi. Nggak usah ke ke bagian kepegawaiannya. Kalau misalnya pengen mengajukan kenaikan pangkat misalnya, disediakan lewat sistem. Tinggal Tinggal kita memenuhi persyaratannya aja. Misalnya pakai permohonan, kemudian SK awal biasanya, ya, dan SK terakhir biasanya begitu ya. Artinya karyawan ini bisa mengelola beberapa aspek diri dari datanya itu ya. Aspek diri dari datanya dan sesuaikan dengan kebutuhan mereka juga. Ini biasanya yang self-service di HRM ya. Ada informasi personal. Ini data diri kita. Biasanya kita bisa update sendiri. Kemudian presensi.
Nah, ini kita menyervis, melayani diri kita sendiri dengan cara apa tadi? Kita absen sendiri, nggak perlu orang lain yang absenkan. Nggak perlu orang lain yang mengidentifikasi bahwa kita hadir atau tidak. Lalu penggajian. Nah, penggajian dalam konteks kita bisa melihat gaji kita. Terus berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan. Ini kalau misalnya sudah ikut pelatihan atau pengen mengajukan pelatihan, itu bisa dimasukkan lewat sistem. Ya. Kalau ternyata sudah, terus supaya bisa diakui gimana? Diupload datanya ke dalam sistem. Itu kita sendiri, tidak lagi kita kasihkan filenya kepada orang kepegawaian misalnya, nggak perlu lagi. Kita ngupload sendiri. Sekarang semuanya seperti itu. Saya aja mengajukan pengajuan jabatan fungsional itu ngupload sendiri semua. Nggak ada yang diupload orang lain. Orang lain itu yang jadi petugasnya sana hanya memeriksa aja. Punya saya dikembalikan sampai 2 kali. Ya, gara-gara apa? Gara-garanya ada yang tidak sesuai katanya. Ya udah, ikutin aja. 2 kali saya revisi, akhirnya diterima, kemudian dikirim untuk dinilai. Nah, seperti itu. Semuanya diri sendiri. Kesejahteraan karyawan termasuk di dalamnya itu ya. Bisa mengakses misalnya berapa sih yang ditanggung oleh perusahaan terhadap jaminan sosial. Kemudian kalau misalnya ada donasi dan sebagainya yang diambilkan dari gaji, kalau di kepegawaian di pemerintahan itu ada, kalau di Kementerian Agama itu ada yang namanya zakat. Setidaknya kita bisa melihat, bisa tahu berapa yang dipotong. Ya. Katanya informasinya sekarang tabungan juga mau dikenain pajak. Entah itu nominal berapa lupa saya. 60 juta kayaknya. Kalau ada uang 60 juta di bank nanti akan dikenai pajak. PPN belum naik nih ya. Dan sebentar lagi naik, mau jadi 12%. Rekrutmen juga sekarang dan seleksi semuanya menggunakan self-service. Ya, pengajuan pengen melamar pekerjaan yang CPNS nih, semuanya dikirim lewat aplikasi. Ya, kemudian nanti tesnya juga sama, akan langsung masuk ke dalam hasil. Nah, itu namanya melayani diri sendiri. Orang lain tuh hanya menyediakan tempatnya aja. Kalau kita pengen mendaftar ya kita yang aktif, kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Apalagi yang bisa dilaksanakan sendiri? Kira-kira bayangan kita tuh kalau jadi karyawan. Penggajian tadi itu maksudnya melihat ya, bukan kita yang menentukan gaji. Manfaatnya apa? Dari self-service HRM ini? Yang pertama, hemat waktu dan sumber daya. Kenapa? Karena bagian HRD-nya atau bagian departemen kepegawaiannya itu bisa melakukan pekerjaan yang lain. Daripada dia sibuk ngurusin data karyawan aja. Ya. Kemudian mengurangi kesalahan. Biasanya lebih teliti orang yang mempunyai data itu sendiri dibanding orang lain. Karena orang lain kadang-kadang bisa ngasal aja ngisinya. Kalau dirinya sendiri yang ngisi, biasanya benar-benar ngisi. Ya, intinya seperti itu ya. Bahkan bisa memperbaiki data diri sendiri. Kemudian mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Kenapa? Karena dia bisa punya, apa ya kalau bahasa kita itu, diberikan kebebasan, diberikan kesempatan untuk memanage dirinya sendiri, data dirinya sendiri. Transparan,
Kalau terjadi ada sesuatu yang berubah misalnya dan sebagainya dari sisi HRD misalnya atau dari sisi manajemen, maka karyawan tersebut bisa lihat juga. Meningkatkan produktivitas, ya ini kalau dia transparan, terbuka tadi, jujur apa adanya yang ditampilkan datanya, maka orang itu akan termotivasi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Termasuk misalnya tadi kalau ada lembur dan sebagainya, masuk di kategori penggajian tadi, di sana kelihatan kalau lembur, misalnya ada tambahan sekian, nah orang akan jadi semangat. Tapi kalau nggak kelihatan sama sekali, orang masih ragu-ragu. Ya, tidak bisa dipungkiri ya. Sekarang ini sudah bergeser. Kalau dulu orang kerja dulu, sekarang orang lihat dulu dapat apa. Ya mirip kayak mahasiswa juga lah. Ya, suruh kegiatan kemahasiswaan, males-males gitu ya. Dapat apa saya? Ya, walaupun itu hak mahasiswa juga. Ya, pengen ikut, pengen enggak gitu ya. Yang penting jangan nanti ketika mau lulus, mau bikin SKPI, datang ke bagian bawah sana, ya, minta dibuatkan SK dan sebagainya. Ya, itu banyak itu kejadian. Maka kemarin saya tanya, sebenarnya di SKPI itu ikut organisasi itu wajib apa enggak? Karena kalau wajib, nggak cukup organisasinya di kampus ini untuk sekian ribu mahasiswa. Anggap 1.000 lah mahasiswa kita. Masuk semua organisasi. Masuk BEM semua organisasi. Jadi apa? Sebagai apa? Anggota. Ya, kalau anggota itu otomatis himpunan misalnya, HMPSI, Himpunan Mahasiswa Prodi Sistem Informasi, ya semua mahasiswa itu otomatis jadi anggota. Gak mungkin nggak mau keluar dari anggota. Saya nggak mau ikut HMPSI, saya maunya HMPSTI aja, nggak bisa. Otomatis saja itu ya, hanya yang dinilai di situ dalam SKPI itu adalah keterlibatan sebagai kepengurusan. Nah, cuman saya kemarin bertanya, nggak ada jawaban. Apakah organisasi itu wajib di dalam kampus atau boleh dari luar? Karena ada juga yang dari luar. Misalnya keterlibatan dalam kepanitiaan apa? Ya, yang sekarang sedang ini musabakoh. Kalau dia jadi panitia boleh. Ada yang apa kalau Kristen? Pesparawi. Dia jadi apa namanya? Jadi strukturnya di situ dia jadi panitia boleh menurut saya. Yang penting dia punya. Nah, kemarin saya tanya begitu belum ada jawaban. Bahkan malah saya dapat jawaban itu kalau ada, berarti kan nggak wajib. Nah, berarti kan dari prodi yang salah menanggapi. Ramai itu kemarin mau yudisium itu. Pendaftaran yudisium mau ditutup itu ke Pak Romi sana, ke Pak Hafiz. Sampai lewat jam kerja lah bahasanya. Jadi tanya tetap, kamu kemarin ikut organisasi apa? Akhirnya ya seperti itu. Ya jadi nanti silakan ikut organisasi. Daripada nanti repot sendiri. Ada pertanyaan? Banyak banget data yang dikelola di sistem HRM, ya, data karyawan, riwayatnya. Ada di sini yang jadi tabel master, kalau di database ya, ada yang jadi tabel master, ada yang jadi tabel transaksi istilahnya, yang itu merupakan apa ya? Kalau di kuncinya sebagai foreign key dia, ya gitu ya.
Data karyawan itu bisa jadi master. Ya, riwayat pekerjaan itu transaksi. Kenapa? Dia akan nempel ke data karyawan. Data keluarga itu ke data karyawan. Pendidikan ke karyawan juga. Kinerja nanti akan baca dari data karyawan. Manajemen absensi sama kalau datanya, data absennya. Tapi kalau data misalnya untuk jam kerjanya itu bisa jadi tabel master sendiri. Kompensasi dan manfaat ini ngarahnya ke tabel gaji, tabel honor, tabel lembur dan sebagainya ya. Terus ada pelatihan dan pengembangan, ini tergantung juga. Kalau isinya jadi tabel transaksi. Rekrutmen dan seleksi ini ada dua nanti pecah. Ada yang jadi tabel masternya, ada tabel transaksi. Yang transaksi apa? Yang mendaftar. Kalau yang tabel masternya misalnya berkaitan dengan kualifikasi dan sebagainya. Nah, terus dokumen dan kontrak itu transaksi ya. Data kepegawaiannya, kepangkatan dan seterusnya. Pajak potongan ini mungkin jadi transaksi, masternya ada di keuangan. Ya. Data perubahan data karyawan, kemudian analisis SDM-nya. Dokumen digital. Beda nih antara dokumen digital karyawan dengan data karyawan itu berbeda. Data kepegawaian berbeda. Ya, kalau dokumen digital filenya. Nah, hasil scan. Kemudian kepatuhan dan kepastian hukum ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran atau apapun yang pernah dilakukan yang itu sifatnya berhubungan dengan kepatuhan dan kepastian hukumnya. Ya, lalu ada kesehatan dan keselamatan kerja. Tadi berkaitan dengan jaminan sosial, kemudian tunjangan-tunjangan dan seterusnya. Kalau ada di situ sebenarnya ada tambahan di situ ya, ada kesejahteraan kerja. Siapa saja pengguna HRM? Yang pasti manajer SDM, kepala manajer HRD, ya. Terus pimpinan unit dari masing-masing unit itu perlu juga kepada HRM. Bagian keuangan itu juga perlu. Ya. Kemudian karyawan itu sendiri, kalau dia pakai nanti self service. Departemen keuangan, ya. Tim rekrutmen itu perlu mengakses HRM, data HRM ya. Admin pastilah kalau admin. Kalau admin yang nggak bisa, ya udah sistemnya itu tidak bagus. Kemudian ada top manajemen, ini level atas ya. Baik itu di di low, middle maupun di topnya ya. Karena manajerial itu kan bentuknya seperti piramid. Ya, di bawah itu ada level bottom manajemen atau low manajemen, kemudian di tengahnya ada middle, lalu atasnya ada top. Lalu ada tim hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Ya, itu juga perlu mengakses sistem dari HRM. Buat melihat apa? Melihat pelanggaran, melihat sudah dikasih sanksi ada berapa, untuk promosi juga bisa nanti ya, seperti itu. Macam-macam tuh ya dalamnya ya. Ada pertanyaan nggak? Yang kemarin gimana? Sudah ya? Oke, siap? Ya, jangan lupa buat rangkuman. Tugasnya. Itu lupa menghapus saja slide-nya. Pokoknya cirinya, kalau di awal, di daftar pembahasan itu ada tugas, berarti ada. Kalau nggak ada, nggak ada. Itu ketinggalan aja. Tinggalan menghapusnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya UTS ya. Ya, saya tutup dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan UTS ya.